Silakan. Dia cucu keberapa? Pertama. Oh, Lukman. Pak Lukman dibuka dulu, Pak Lukman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap layar dalam rangka kita melaksanakan tugas kedinasan sebagai pengawas madrasah pada instansi Kementerian Agama Republik Indonesia. Marilah kita sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini Allah meridhoi apa yang kita aktivitas laksanakan. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kearifan baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita sama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah video jeda, silahkan dimulai oleh moderator. Saya akan share video jeda. Baik, pada kesempatan ini, pada siang hari ini saya ditemani oleh moderator yang hebat, yaitu Bapak Sekretaris Umum Popjawas Madrasah Nasional yang sudah kita kenal bersama, Bapak Syamsuddin Rashid. Untuk itu segala hormat saya serahkan kepada Pak Syamsuddin, namun sebelumnya dimohon kepada hadirin pada kesempatan siang hari ini saya akan mulai juga dengan tayangan lagu Indonesia Raya. Untuk itu dimohon kepada hadirin semua, mari kita sama-sama mengambil sikap sempurna ketika kita mendengarkan tayangan lagu Indonesia Raya.
Mohon izin Pak Sam, silahkan dilanjut. Siap. Baik. Kang Lukman, Kang Didin, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita muliakan bersama, kita hormati bersama Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi, Bapak PTP Kurikulum dan Evaluasi MA, yang kami hormati Bapak Ketua Pokjawas Nasional, yang kami hormati Ketua-Ketua Pokjawas Provinsi yang sempat hadir, Ketua-Ketua Pokjawas Kabupaten Kota se-Indonesia yang hadir, para jajaran pengurus Pokjawas Nasional, Provinsi, Kabupaten Kota, para pengawas yang hebat se-Indonesia yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang melalui Zoom maupun melalui live streaming YouTube. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, sesuai dengan komitmen kita di kepengurusan Pokjawas Nasional, Pokjawas Madrasah Nasional, untuk kemudian terus berusaha untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan kita. Oleh karena itu, hari ini kita hadir dalam rangka membincang terkait wacana yang selama ini telah meluas, yaitu kurikulum prototipe. Dan untuk keberkahan acara kita hari ini, mari kita persilahkan saudara kita, Ustadz kita, Ustadz Afdal, Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus salah satu ketua bidang di Pokjawasnas, untuk mengantarkan doa sebelum kita memasuki acara. Oleh karena itu, kepada Ustadz Afdal Syarif disilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kasubdit Kurep KSKK. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Pokjawas Nasional. Yang kami hormati dan kami muliakan Sekretaris Pokjawas Nasional, Mas Didin, Mas Lukman, dan seluruh peserta webinar pengawas nasional se-Indonesia. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, melampaukan hati dan membuka pikiran guna mengharap keridaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu izinkan saya memimpin doa ini dengan khidmat. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita sejenak bertafakkur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah kullu bi ni'mati minallah. Bismillahi masyaallah khairul kulluhu biyadillah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yu'afini ma yukatim majidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur seraya menengadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu, bahwa pada saat ini segenap keluarga besar pengawas Madrasah Nasional hadir dalam mengikuti webinar ngobrol pendidikan kurikulum. Tiada harapan dan dambaan kami, ya Allah, melainkan petunjuk berkah dan keridaan atas segala program yang kami canangkan. Ya Rab, Tuhan semesta alam, tiada henti Engkau ulurkan kasih sayang-Mu kepada kami. Sementara kami adalah hamba-hamba-Mu yang memiliki keterbatasan
dalam menyambut kasih sayang itu. Olehnya itu ya Allah, bersihkan serta tanamkan mahabbah dalam hati kami. Karena dengan cinta kami senantiasa dapat berkenan dalam segala munajat maupun aktivitas di hadapan-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, selaku pengawas yang senantiasa berupaya menerangi jiwa kami selaku pendidik, selaku pembina pendidik, dengan cinta dan kasih sayang, serta dengan ilmu pengetahuan, izinkanlah kami memohon kekuatan dan petunjuk untuk menjalani tugas dan tanggung jawab ini dengan penuh ketulusan dan dedikasi yang tinggi. Sehingga apapun yang kami lakukan dapat melahirkan inovasi yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang pendidikan di masa sekarang dan akan datang. Ya Nurung ala Nur, wahai pemilik cahaya di atas cahaya, kami terlalu buram untuk menggapai keharibaanmu. Maka terangi sanubari kami dengan cahayamu, agar terpancar dari diri kami sikap maupun pikiran yang senantiasa melahirkan ide cemerlang dalam mengawal mutu pendidikan yang bermuara pada kecerdasan anak bangsa. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang dhaif. Jika di suatu saat kami lengah dan lalai dalam menjalankan amanah ini, ampunilah dan teguhkan hati kami, agar senantiasa berada dalam petunjuk, lindungan, dan maunah-Mu. Ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa-dosa hamba-Mu. Maka ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami, dan dosa para pendahulu-pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan-Mu, rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Abdal Syarif, Ketua Pokjawas Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus beliau adalah salah seorang ketua bidang di kepengurusan Pokjawas Madrasah Nasional. Pak Ketua yang kami hormati, para pengawas hebat dimanapun berada se-NKRI yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan menuju ke acara penyampaian materi sekaligus arahan dari Ketua Pokjawas Madrasah Nasional Bapak Zurni, yang tentu insya Allah beliau akan mengantarkan kita memahami atau melihat lebih lanjut bagaimana desain kurikulum prototipe di Kementerian Agama atau dalam hal ini di madrasah, yang selama ini untuk Kementerian Pendidikan itu akan direalisasikan dalam beberapa waktu ke depan. Oleh karena itu kepada Pak Ketua kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSHK, Bapak Kepala Dinas Mahasiswa, dan mudah-mudahan beliau secepatnya juga bisa bergabung, karena secara kebetulan ada acara mendadak beliau sehingga beliau sampai pada sesi ini belum bisa bergabung. Mudah-mudahan karena Pak Sam yang sudah intens komunikasi, sejatinya beliau sudah kita hubungi secara rutin dan insya Allah beliau siap gabung, tapi karena ada tugas mendadak sehingga beliau sampai detik ini belum bisa bergabung. Kami hormati Bapak Kasih Kurikulum dan Evaluasi yang sekarang disebut Subkoordinator, Bapak Dr. Suwardi, yang kebetulan hari ini juga ada kegiatan keliling di Jawa Timur evaluasi tentang kurikulum tentang kurikulum SKS, dan sampai semalam kita dengan beliau sampai jam 10 beliau masih menyatakan siap, tetapi ini kami tunggu, mudah-mudahan tidak mengurangi secara sama kita semua.
Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini memberikan kesehatan, memberikan kesehatan yang luar biasa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sehari-hari. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa di 2022 ini kita komitmen dengan KSKK bahwa kita secara berseri tiap pekan akan membedah beberapa isu menarik, beberapa isu sensitif yang sekiranya punya dampak terhadap tugas dan fungsi kita sebagai pengawas. Oleh karena itu, oleh tim kecil sudah didesain, sudah dirancang oleh Pak Didin, oleh Pak Lukman, oleh Pak Abdul, oleh Pak Novi, oleh Pak Samsudin dan kawan-kawan, sudah oleh Bunda Ida, Safiatul Rahma sudah dirancang, bahwa tiap pekan kita akan mengaji kurikulum tentang substansi kurikulum dan implementasinya bagaimana sebenarnya di satuan pendidikan di madrasah binaan kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, maka menjadi sangat penting kita bersama-sama, tidak ada kita yang luar biasa, tetapi adalah kita bersama-sama, belajar bersama-sama bagaimana kita meningkatkan mutu dan kualitas madrasah kita, binaan kita ke depan secara bersama-sama, sehingga kita punya wibawa di hadapan guru-guru kita, kepala madrasah dan tendik yang ada di satuan pendidikan. Oleh karena itu Bapak sekalian, maka pada kesempatan ini nanti secara berseri pada sesi ini sebenarnya sejatinya akan kita mengangkat tentang bagaimana desain tentang kurikulum prototip yang di sebelah di Kemendikbudristek sudah dilaksanakan sejak 2020, sudah menjadi piloting, 2021 piloting, dan di 2.500 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dari RA sampai SMK dan SMA. Sementara di kita Bapak Ibu sekalian belum melaksanakan itu, tetapi perlu kami sampaikan bahwa ini adalah menjadi isu yang sensi dan seksi. Oleh karena itu, maka di kesempatan ini nanti kita paparkan hasil pertemuan kita kemarin, bahwa di Direktur KSKK sudah membentuk 2 tim untuk bagaimana menjadikan kurikulum prototip ini juga bisa dilaksanakan di Kementerian Agama, khususnya di madrasah dan RA. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa secara berkelanjutan minggu depan kita akan mencoba membedah tentang implikasi dari MA keterampilan plus keterampilan. Dan di mana kita sudah tahu Bapak Ibu sekalian bahwa kawan-kawan kita pengawas-pengawas madrasah yang di tingkat aliyah yang punya bidang MA keterampilan sudah dibuatkan grup oleh Pak Kasubdit Bidang Ketika MA. Kemudian nanti minggu depan kita fasilitasi dengan Pak Wardi, dengan Pak Kasubdit KSKK juga untuk membedah tentang bagaimana sebenarnya dulu MA keterampilan, apa yang harus kita lakukan, pendampingan apa yang bisa kita lakukan. Baru berikutnya adalah kita akan bicara tentang madrasah SKS yang selama ini sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sejujurnya kita tidak paham bagaimana substansi madrasah SKS dan apa yang bisa dilakukan oleh pengawas untuk melakukan pendampingan. Berikutnya nanti kita akan bicara cara praktis melakukan supervisi pembelajaran abad 21. Nanti akan didampingi juga oleh Bunda Ida Safiatul Rahma selaku ketua tim koordinator tim penjaminan mutu di Dewas Nasional. Kemudian secara bersama nanti akan juga aplikasi sederhana. Nah, bagaimana cara cepat dan mudah untuk melakukan supervisi terhadap guru. Kemudian berikutnya Bapak sekalian, secara berseri juga akan kita bedah tentang madrasah riset. Nah, dan seterusnya. Dan sehingga sampai kita memahami substansi KMA 184. Nah, itu didapatkan dari Bu Rizka di Direktur KSKK bahwa nanti kita akan lanjutan dari Alert, ya platform Alert yang kerjasama dengan Uni Emirat Arab, kemudian juga ada lainnya nanti akan secara bersama-sama ingin dipahami oleh pengawas kita. Ini barangkali sebagai gambaran kawan-kawan sekalian untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang kegiatan di BPKSK. Sementara insya Allah hari Sabtu yang akan datang, besok lusa kita akan mencoba melakukan pentingnya growth mindset dalam transformasi pengawasan. Jadi pada minggu depan, tanggal 5 insya Allah, kita akan mencoba melakukan membedah tentang pentingnya growth mindset dalam transformasi pengawasan kita di era digital ini. Yang nanti insya Allah akan dipandu, akan disampaikan oleh Daerah Hoyati Naswa bersama dengan Bapak Kasubdit
Bina Gitika MA, Bapak Dr. Anes Maskur, dan juga sebagai insya Allah Bapak Direktur Gitika, Bapak Dr. Muhammad Zain. Jadi itu sebagai gambaran kegiatan-kegiatan ke depan kita seperti itu, Bapak sekalian, sehingga kita belum bisa melaksanakan tatap muka karena sebagai gambaran Bapak sekalian bahwa Omikron, saudara-saudara kita di Kementerian Agama Pusat sampai hari ini banyak yang isoman, ada banyak staf-staf kita di KSKK maupun di Gitika hari ini isoman. Ya. Karena ternyata dampak dari Omikron luar biasa juga walaupun tidak seganas Delta ya. Kemarin sebagai gambaran kita ucapkan innalillah, sahabat-sahabat kita, anak-anak kita DMA MAN Surabaya ya baru masuk, kemudian setelah diuji coba di tracing dari 30 anak kelas 12 itu uji coba, ternyata anak kita 15 hasil PCR-nya positif terpapar COVID-19. Nah ini barangkali luar biasa walaupun tidak dampaknya, gejalanya tidak segawat, tidak sedahsyat Delta. Oleh karena itu maka kita semua patut kita harus hati-hati waspada terhadap pelaksanaan ini. Baik Bapak sekalian, itu sebagai pengantar tentang kegiatan-kegiatan kita yang akan kita lakukan selama bulan Februari ini. Nanti di bulan Maretnya kita akan menampilkan sahabat-sahabat kami, kawan-kawan Ketua Pokjawa Provinsi secara bergantian, secara berseri, dan itu nanti akan dipandu oleh Pak Sam, sehingga materi apa terus bergilir seperti sehingga semua sahabat-sahabat kita di seluruh Indonesia punya pemahaman yang sama, punya perspektif yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita selaku pengawas madrasah. Dan insya Allah di forum ini juga hadir kawan-kawan, ada 1-2 guru-guru kita, karena kita juga sangat penasaran sebenarnya apa yang harus dilakukan di Kementerian Agama terhadap isu-isu strategis tentang kurikulum prototip ini, atau yang istilahnya sekarang disebut dengan kurikulum merdeka. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita share screen dulu Bapak Ibu sekalian tentang kebijakan ya, apa yang akan dilakukan oleh kita selama 27 sampai 29 kemarin kebetulan para KSKK yang langsung dipandu direktur, langsung kemudian Pak Kasubir dan seluruh kasih atau koordinator, ada Bapak Dr. Imam Bukhari, ada Bunda Dr. Dua acara biasa di mana narasumbernya semuanya dari tim pengembang kurikulum yang ada di Direktorat di Kemendikbudristek. Ada Pak Yogi, ada Pak Prab dan lain-lain semuanya hadir beliau. Kemudian ada Pak kemudian didampingi juga kawan-kawan dari tim inovasi. Artinya bahwa Kementerian Agama komitmen di tahun pelajaran 2022-2023 juga insya Allah akan melaksanakan piloting tentang kurikulum prototip 2022 itu adalah komitmen bersama-sama. Oleh karena itu, maka apa langkah yang dilakukan kawan-kawan sekalian? Maka di forum ini nanti mungkin lebih banyak sharing saja, dan mudah-mudahan Pak Kasudit maupun Pak Kasih Kurikulum bisa bergabung ya, karena beliau sampai hari ini masih belum bisa bergabung. Nanti kalau bisa bergabung Pak Sam, mohon kami diingatkan. Oleh karena itu Bapak sekalian, maka ini adalah apa yang harus kita lakukan Bapak sekalian, maka ada beberapa ini. Jadi isu strategis kebijakan pembelajaran di madrasah. Bapak sekalian, sebenarnya secara legalitas formal kita sebenarnya sudah ada punya kurikulum KMA 18384. Ya, tahun 2019, di mana sebagian isinya adalah ekuivalen, ada irisan-irisan yang luar biasa kuat dengan kurikulum prototip yang dicoba digagas oleh Pak Nadim. Dan ini adalah satu kurikulum lompatan yang luar biasa yang polanya menggunakan pola startup. Artinya pola-pola startup itu dilakukan di kurikulum ini bahwa ini tidak dilakukan secara masif, tapi diuji coba, dievaluasi, kemudian uji coba, dievaluasi, dan itu terus dilakukan pendampingan di sekolah-sekolah penggerak yang ada di Kemendikbudristek. Tetapi di kita memang sampai hari ini belum melaksanakan itu. Oleh karena itulah, maka apa isu-isu strategis yang perlu kita kembangkan, maka ada beberapa catatan penting yang perlu kawan-kawan semua warga madrasah, baik pengawas, kepala madrasah maupun kawan-kawan guru perlu tahu apa yang sudah dilakukan di Kementerian Agama, lebih khusus di Direktorat KSKK. Bapak sekalian, perlu kita ketahui bahwa apa yang menjadi
isu strategis yang ada di Kementerian Agama, yang pertama adalah kita telah melakukan mencoba kita sebagai payung hukum. Sebagai payung hukum untuk piloting implementasi dari kurikulum Merdeka ini. Tetapi nanti di Kementerian Agama nama kurikulumnya kita kemarin serahkan sepenuhnya kepada pimpinan. Tidak harus sama namanya kurikulum prototip, tidak harus sama namanya kurikulum Merdeka. Tetapi kita kemarin dibentuk tim untuk menyusun draft KMA yang memayungi tentang pelaksanaan implementasi dari piloting kurikulum Merdeka ini. Sedangkan kawan-kawan kita yang tidak menjadi uji coba piloting dari pelaksanaan kurikulum Merdeka itu nanti, maka tetap mengadopsi, melaksanakan, mengimplementasikan kurikulum 2013 sampai tahun 2024. Nah ini. Nah oleh karena itulah itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga sedang disusun draft SK Dirjen Pendisnya. Isinya di Dirjen Pendis itu adalah kita ketahui Bapak sekalian bahwa ada perubahan yang cukup mendasar. Bahwa dengan tiadanya KIKD di kurikulum prototip atau kurikulum Merdeka ini yang sekarang menjadi capaian pembelajaran atau CIPI, maka itu implikasinya luar biasa. Nah, sedangkan mapel-mapel umum itu semuanya sudah tersedia ya di lampiran di lampiran Dirjen di keputusan Badan Litbang dan Penelitian dan Perbukuan yaitu nomor 28 tahun 2021 sudah lengkap. Semua capaian pembelajaran dari TK, SD, SMP dan SMA SMK sudah lengkap di situ. Jadi untuk mata pelajaran umum kawan-kawan sekalian CV itu sudah disediakan oleh pusat. Artinya sudah disediakan, kita tinggal mengadopsi, kita tinggal melaksanakan, tinggal mengembangkan. Nah itu namanya CV. Jadi implikasinya luar biasa dengan tidak adanya KI dan KD yang sekarang dilebur menjadi CV, capaian pembelajaran, maka itu tinggal dikembangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam CV sendiri ada beberapa komponen yang nanti dikembangkan. Komponen yang harus ada di dalam capaian pembelajaran itu adalah yang pertama adalah rasional mata pelajaran. Jadi rasio rasionalnya masing-masing mata pelajaran itu tidak sama disesuaikan konteks, kemudian kompetensi masing-masing mata pelajaran. Itu yang pertama yang ada di dalam CV. Ya, di dalam capaian pembelajaran itu. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari mata pelajaran itu disampaikan, dibimbingkan kepada anak kita apa tujuannya. Itu yang perlu diperkuat nanti. Nah, di kita untuk mata pelajaran agama itu maka SK Dirjen Pendis itu, draft SK Dirjen Pendis itu nanti akan membuat itu. Jadi ada mengkonversi dari KIKD yang terdapat di KMA 184 itu nanti akan dikonversi menjadi CV capaian pembelajaran yang akan diterbitkan SK Dirjen Pendis yang di dalamnya ada CV-CV itu. Nah, itu untuk mata pelajaran agama dan bahasa Arab. Dari semua jenjang dari RA sampai alia itu akan dimuat di situ. Nah, itu sebagai gambaran kawan-kawan sekalian. Kemudian yang ketiga yang harus ada di dalam CV capaian pembelajaran itu adalah karakteristik dari mata pelajaran itu. Semua mata pelajaran, semua mapel, semua rumpun itu punya ada karakteristiknya sendiri-sendiri. Kemudian baru yang keempat di dalam CV itu adalah ada fase ya. Jadi kita ketahui Bapak sekalian sekarang kan tidak lagi istilahnya dikenal kelas ya, walaupun tetap kita sebutkan kelas. Nah, tetapi kelas 1 2 itu fase A, kelas 3 4 itu fase B, kelas 5 kelas 5 6 itu fase C dan seterusnya. Baru kelas 1 itu kelas 1 SMP itu fase D dan seterusnya sampai di kelas 12 itu fase F dan seterusnya. Jadi sekarang di masing-masing fase itu punya karakter capaian yang ingin dicapai di setiap fase itu. Nah, itu barangkali yang sedang dirumuskan di dalam draft KMA maupun di dalam draft yang akan disusun bersama-sama dan itu adalah menjadi kebijakan. Nah, ini. Kemudian Bapak sekalian, itu adalah bagaimana sekarang penentuan strategi dan regulasi kurikulum pada madrasah, maka sekarang itu yang sedang disusun. Nah, secara terbatas nanti akan menjadi piloting. Pilotingnya tidak ditunjuk sama seperti di Kemendikbud, kawan-kawan sekalian, tetapi nanti pilotingnya itu akan dilakukan pendampingan, usulan dari kawan-kawan pengawas, usulan dari satuan pendidikan yang betul-betul siap secara sarana, SDM-nya siap, maka nanti diusulkan ke kabupaten kota, dari kabupaten kota diusulkan ke provinsi, dari provinsi semua provinsi nanti dari RA ada perwakilan dari RA, ada MI, ada TS, ada MA. Itu nanti akan diusulkan
ke pusat, baru dari pusat itu akan di SK-kan secara resmi. Dan madrasah-madrasah yang nyebutnya di piloting itu akan didampingi dari bagaimana cara pengembangan kurikulum satuan pendidikannya, kemudian bagaimana cara mengembangkan ya perangkatnya, kemudian bahan ajarnya, bagaimana cara pelaksanaan pembelajarannya sampai asesmennya seperti apa. Itu nanti akan dilakukan pendampingan oleh kita. Dan itu sesuai dengan komitmen pimpinan, Pak Dirjen maupun Pak Direktur, bahwa nanti yang akan dimaksudkan dalam hal ini adalah itu pengawas. Nah, itu yang nomor 3 itu baru sekalian. Jadi pemberdayaan JAPTIP dan pengawas, mengawal penjaminan mutu implementasi kurikulum prototip di madrasah. Jadi nanti yang betul-betul harus memahami secara konsep kurikulum seperti alurnya seperti apa, kemudian asesmennya seperti apa, maka sahabat-sahabat kita pengawas semuanya nanti harus memahami betul, karena pengawas nanti betul-betul akan dimaksimalkan. Dan itu kami kemarin sampaikan komitmen kita, seluruh pengawas madrasah se-Indonesia punya komitmen itu, dan kita sudah sampaikan komitmen itu kepada pimpinan pada saat kami FGD dengan beliau. Jadi nanti pengawas harus tahu duluan bagaimana mengawal kegiatan-kegiatan implementasi piloting dari kurikulum prototip yang akan dibangun madrasah itu. Itu yang ketiga, kawan-kawan sekalian. Baru berikutnya Bapak sekalian perlu penyesuaian kebijakan. Nah, ini kemarin kalau Bapak Ibu sekalian melihat paparan Pak Direktur Kitika bahwa di madrasah-madrasah yang menjadi piloting nanti, maka nanti karena kurikulum ini sangat fleksibel, dinamis Bapak sekalian, maka nanti juga simpatikanya khusus madrasah-madrasah yang menjadi piloting, maka nanti akan disesuaikan di simpatikanya. Artinya nanti kita diskusi banyak kawan-kawan sekalian, karena implementasi dari kurikulum ini luar biasa, dampaknya luar biasa. Dengan tidak adanya KKM, misalnya dengan tidak adanya KIKD menjadi sipil, kemudian tidak ada lagi penjurusan misalnya untuk madrasah aliyah misalnya dan seterusnya, itu dampaknya luar biasa kawan-kawan. Oleh karena itulah, maka di sini nanti akan disesuaikan. Jadi ada komitmen pimpinan seperti itu. Kemudian yang tak kalah pentingnya yang perlu diperkuat adalah penguatan pelaksanaan supervisi pembelajaran. Di mana telah kita ketahui bahwa sudah ada KMA 624 tahun 2021. Tetapi pada tataran implementasi sampai hari ini kan sangat lemah. Nah, oleh karena itu maka dalam memfasilitasi ini insya Allah minggu depan kami hadirkan beberapa narasumber termasuk Bunda Ida yang telah membantu kiat-kiat strategi, kiat sukses, kiat mudah untuk melakukan supervisi pembelajaran abad 21 berdasarkan KMA 624 itu dibarengi nanti dengan aplikasi sederhana untuk membantu mempermudah. Dan itu semalam sudah didiskusikan dan itu insya Allah kita agendakan minggu depan. Jadi ini adalah komitmen ya, strategi penentuan strategi regulasi kurikulum yang ada di madrasah itu yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak sekalian adalah jam pelajaran. Kontrak jam pelajaran tidak lagi didesain per pekan, tetapi per tahun. Nah, di situ sudah ada di kurikulum prototip yang miliknya Kemendikbud itu sudah ada di situ. Diatur kontraknya selama setahun. Misalnya untuk RA nanti akan dikembangkan sama. Kita mengadopsi namanya kurikulum adaptif. Kita akan tidak membuat sendiri, tapi kita adaptasi dari kurikulum yang sudah ada, yang sudah diimplementasikan di sebelah. Oleh karena itu, Bapak sekalian, maka, dengan tidak adanya target GP per pekan, tetapi kontraknya adalah setahun, maka disitulah kewenangan satuan pendidikan luar biasa. Ini betul-betul merdeka. Artinya kemerdekaan, tetapi kemerdekaan kita tidak bisa lepas. Tetapi oleh karena itulah maka perannya pengawas menjadi sangat strategis. Dia melakukan pendampingan, melakukan advokasi, maka ini perannya pengawas luar biasa. Nah, jadi tidak harus mempelajari hal-hal yang setiap minggu misalnya. Atau tidak lagi misalnya, itu sebagai gambaran misalnya, kalau kita ibaratkan kuliah kemarin diskusinya itu MKDU, mata pelajaran umum misalnya, mata pelajaran kuliah dasar umum itu, misalnya selesai semester 1, maka semester 2 mata pelajaran itu tidak lagi diajarkan, tapi kita nanti mengampu mata pelajaran yang lain dan seterusnya. Jadi di situ kawan-kawan sekalian. Kemudian satuan pendidikan akan apa? Maka oleh karena itu juga dampaknya adalah bagaimana satuan pendidikan mendesain strategi pembelajarannya. Karena sekarang sudah tidak lagi per pekan hitungan jamnya, tapi didesain kontrak belajarnya satu tahun untuk MA berapa, untuk MTS berapa, untuk MI berapa, untuk RA berapa.
kontraknya setahun, maka itulah kewenangan satuan pendidikan bagaimana mendesain itu. Nah itu, jadi itu Bapak sekalian. Kemudian baru yang keempat, dengan tidak lagi penghitungan jam per pekan itulah, maka ini dalam konteks memperkuat KMA, draft KMA atau SK Dirjen draft Dirjen Pendidik yang lagi didesain itu dalam konteks ingin memperkuat implementasi KMA 184 tahun 2019. Jujur kita sampai hari ini kita belum memahami secara filosofi reasoningnya dari KMA 184 itu. Kalau tahu, tetapi reasoningnya, filosofinya kita belum paham. Nah, oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, maka ini yang akan kita pelajari bareng-bareng nanti di dalam kesempatan ini kita diskusikan saja. Pak Sam, kalau Pak Kasubdit maupun Pak Kasih gabung, mohon kami diingatkan Pak Sam. Ya, karena kami ini pengganti. Pak Madio kami ini badal Pak, pengganti saja ini. Sebenarnya kami ada kegiatan Pak Madio, tapi karena ini ya tidak, beliau belum gabung, akhirnya kami yang harus menyampaikan ini Pak Madio. Ini ya. Jadi kami badal saja ini pengganti ini. Tidak ada akar rotan pun jadi gitu Pak ya. Oke. Jadi itu yang kedua kawan-kawan sekalian. Baru yang ketiga adalah usaha wujudkan madrasah berprestasi itu dilakukan melalui kegiatan yang fleksibel. Apa ciri khas dari kurikulum prototip ini termasuk di Kementerian Agama nanti yang dikembangkan adalah sifatnya fleksibel. Nah, karena fleksibel, maka tema-tema itu kalau selama ini tematik hanya dikenal di RA dan di MI, maka tematik itu nanti bisa dikembangkan di semua tingkatan. Jadi tematik itu bisa dikembangkan di semua tingkatan nanti. Jadi misalnya sebagai gambaran kawan-kawan sekalian, maka ini lebih tematiknya bisa lintas jenjang, bisa lintas mapel misalnya. Misalnya sebagai gambaran misalnya, guru ngajar Quran hadis bisa kerjasama dengan guru kimia, bisa kerjasama dengan guru-guru yang lain, guru mapel yang lain misalnya. Misalnya guru yang ngajar sosiologi bisa kerjasama dengan guru PKN, bisa kerjasama dengan guru akidah akhlak misalnya. Jadi nanti kalau tematik selama ini hanya dikenal di RA maupun di DMI, tetapi di dalam kurikulum baru itu nanti itulah yang maksudnya fleksibel dan kontekstualisnya. Jadi kontekstual. Jadi tema itu betul-betul nanti bisa diimplementasikan. Inilah kewenangan guru, bagaimana taruhannya sekarang, bagaimana kompetensi guru terus diasah secara berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya kawan-kawan sekalian adalah fleksibel. Nah, yang dimaksud dengan fleksibel kawan-kawan jadi itulah. Jadi yang menentukan bagaimana jadi uang dan waktu lebih banyak kepada guru-guru kita, bagaimana mendesain pembelajaran. Kemudian stresinya adalah kepada anak-anak kita. Jadi tetap endingnya bagaimana anak-anak kita mendapatkan pelajaran yang menyenangkan dan tidak terlalu terbebani sebenarnya. Nah, maka ini menjadi penting, mindsetnya guru-guru kita adalah menjadi penting bagaimana nanti didudukan bersama-sama, kita diskusi bersama-sama dengan beliau-beliau, bagaimana itu yang perlu kita pahami. Jadi ada fleksibel dan kontekstual. Itu Bapak sekalian. Oleh karena itu Bapak sekalian, maka ini ada 3 tipe yang paling mendasar di kurikulum prototip, termasuk yang akan dikembangkan nanti di kita Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Artinya yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek itu tidak hanya langsung hari itu, tetapi proyek itu adalah proyek berkepanjangan, berkelanjutan, tidak hari ini mengajar kemudian. Nah, tetapi oleh karena itulah maka di dalam konteks inilah yang dimaksud dengan proyek itu adalah bagaimana anak langsung mengalami sendiri, merasakan sendiri praktek dan tidak hanya narasi-narasi, tetapi tidak hanya pengetahuan. Maka oleh karena itu di dalam capaian pembelajaran itu maka tidak lagi dipisahkan antara kognitif, afektif dan psikomotorik menjadi satu kesatuan. Sehingga misalnya begitu anak misalnya belajar tentang bab jenazah misalnya, maka tidak hanya diberikan pengetahuan tentang bab jenazah, bagaimana merawat jenazah, tapi langsung dicoba dipraktekkan dalam konteks yang sederhana. Itu yang dimaksudkan dengan pengembangan berbasis proyek dan seterusnya, maupun mapel-mapel yang lain. Kemudian pengembangan soft skill atau karakter. Jadi karakter itu di sini ditanamkan bagaimana itu adalah perbandingannya 30 berbanding 30. Artinya pengetahuan dasar yang diberikan kepada anak itu adalah 70%, tapi karakternya itu, penanam karakternya itu langsung berupa praktek-praktek nyata, kemudian langsung anak mendapatkan pengalaman real itu adalah 30%. Nah ini yang dicoba nanti dikembangkan. Kemudian berikutnya adalah fokus pada materi sosial. Di mana Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa di materi-materi sekarang ini sejak kurikulum darurat
ya kita ada panduan kurikulum darurat sejak 2020. Di situ sebenarnya materinya fokus pada materi-materi sosial. Tidak lagi pada materi-materi yang sifatnya umum, generik, tetapi inilah maka kesempatan guru untuk lebih mengeksplor potensinya. Bagaimana mengeksplor potensi anak-anak, bagaimana juga anak mempunyai pemahaman dasar. Tetapi yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian, bahkan di sini yang perlu dikembangkan adalah kompetensi literasi dan numerasi, itu yang perlu dikembangkan. Nah ini, jadi disitulah fokus pada materi di situ kawan-kawan sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang sudah saya sampaikan tadi di awal, fleksibelnya itu adalah guru melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, atau istilahnya teach in the right level. Nah, karena sekarang sudah ada beberapa level kompetensi ya, kalau kawan-kawan sekalian kemarin melihat misalnya ada sudah model kompetensi yang dikembangkan sejak 2021 di Kemendikbud, maka sebenarnya level-level itu yang coba nanti dikembangkan. Tetapi ini adalah sebagai pemahaman dasar bagi kita semua. Kemudian juga di situ adalah fleksibelnya juga bagaimana bicara tentang kearifan lokal. Jadi bagaimana masing-masing guru, masing-masing satuan pendidikan, masing-masing wilayah itu harus dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal. Itu kawan-kawan sekalian tentang juga yang akan dikembangkan di Kementerian Agama. Sehingga ada kata guru-guru kita tanya bagaimana implementasinya, maka ini menjadi penting sehingga kawan-kawan kita semua. Kemudian buku ajar sekarang. Buku ajarnya juga sudah ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi buku ajar ini sudah yang di materi umum, sudah selengkap. Jadi di situ sudah disediakan oleh pemerintah. Tetapi guru-guru kita sekarang yang tinggal mengembangkan. Sama, CIP itu capaian pembelajaran sudah dikembangkan dari pusat, itu adalah standar minimal. Nah sekarang tugasnya guru-guru kita, tim pengembang di satuan pendidikan, tim penjamin mutu di satuan pendidikan tinggal mengembangkan bagaimana disesuaikan dengan konteks, disesuaikan dengan kearifan masing-masing kebutuhan satuan pendidikan. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ketahui Bapak sekalian, maka inilah karakteristik pengembangan kurikulum di madrasah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang perlu kita sampaikan, okay. Nah ini Bapak sekalian, jadi karakteristik pengembangan kurikulum prototip di madrasah. Jadi Bapak sekalian, jadi kurikulum sederhana, walaupun namanya adalah kurikulum yang sedang dikembangkan adalah kurikulum recovery, tetapi tidak jangka pendek. Karena kita pun kemarin disampaikan oleh Pak Direktur, disampaikan oleh Pak Kasubdit, disampaikan oleh Bapak Ibu Kasih, bahwa kita tidak tahu sampai kapan kegiatan wabah pandemi COVID-19 ini. Maka walaupun namanya adalah sebagai recovery pembelajaran pasca pandemi, tetapi ini kan tidak ada jangka waktu. Oleh karena itu maka saran beliau kemarin adalah jangka panjang. Oleh karena itu, maka yang pertama kurikulum yang dicoba disediakan dan dikembangkan di madrasah nanti, itu adalah, yang pertama adalah otonomi madrasah dan guru. Jadi pemerintah pusat dalam konteks ini adalah Dirjen Pendis, mengembangkan struktur kurikulumnya. Nah oleh karena itu, maka, tetapi itu adalah standar minimal. Nah jadi itu yang dikembangkan nanti, itu berangkat dari KMA 184 tahun 2019, tapi nanti akan diperkuat dengan KMA yang berdiri sendiri, tapi memperkuat KMA, tidak menafikan KMA 184 ini, tapi memperkuat KMA 184 dan juga akan diterbitkan SK Dirjen Pendisnya sebagai implementasi dari piloting dari kurikulum prototip yang akan dikembangkan di madrasah. Itu kawan-kawan sekalian. Itu yang pertama, jadi memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada madrasah dan bagaimana juga guru mampu mengeksplor potensinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk mengorganisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Jadi ini yang perlu memberikan pemahaman secara terus-menerus, baik itu yang hadir di forum ini kawan-kawan pengawas maupun guru maupun kepala madrasah. Maka disinilah pentingnya merubah pola mindset guru-guru kita. Karena sebagus apapun kurikulum didesain, tetapi mindsetnya guru-guru kita tetap menggunakan paradigma lama, maka kurikulum yang didesain sebagus apapun tidak akan mencapai sasaran. Nah, kemudian berikutnya adalah fleksibilitas dalam pengorganisasian pembelajaran agar pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar anak-anak kita. Jadi itu adalah yang pertama, itu adalah mainstream yang dibangun ya. Jadi kurikulum disediakan dan fleksibel itu adalah sesuai dengan kemandirian madrasah. Jadi saat ini tagline Pak Direktur yang baru kan Pak Direktur KSKK kan madrasah mandiri berprestasi. Maka dalam konteks kemandirian madrasah itulah, maka di situ ada beberapa item itu.
Kemudian yang berikutnya mudah diterapkan. Jadi prinsipnya kurikulum yang dicoba nanti dikembangkan itu mudah diterapkan. Apa yang mudah diterapkan? Kita kan nanti dari sipil tujuan capaian pembelajaran kan dibikin menjadi tujuan pembelajaran, menjadi kegiatan pembelajaran dan seterusnya. Yang sampai sekarang ini sedang draftnya sedang digodok di Kemendikbudristek, yaitu ada standar SKL, standar isi dan standar proses. Jadi Bapak sekalian sekarang sedang dibuat menyesuaikan dengan kurikulum terbaru itu di Kemendikbudristek sampai hari ini belum selesai karena kemarin Pak Yogi selaku tim pengembang, tim penyusun kurikulum di Kemendikbudristek cerita bahwa hari ini sedang dikembangkan yaitu standar SKL, kemudian standar isi dan standar proses. Dan Pak Kasubdit, Pak Direktur, dan Bapak Ibu Kasih Direktorat SKK terlibat dalam kegiatan ini dalam konteks supaya punya andil juga bagaimana tidak madrasah tidak ditinggal gitu ya. Itu yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan sekalian. Kemudian Bapak sekalian, pemerintah menyediakan panduan untuk membantu. Nah ini, jadi panduannya itu nanti akan dititipkan dalam berupa SK Dirjen Pendidik itu kawan-kawan sekalian. Kemudian kebersamaan, pengembangan kurikulum. Nah, jadi bahan ajarnya juga bagaimana supaya bisa dipahami. Jadi madrasah juga melibatkan masyarakat, kepala madrasah, guru, dan seterusnya itu ada kolaborasi. Jadi bagaimana dibangun sinergi. Itu kawan-kawan sekalian tentang karesti yang dibangun nanti sebagai gambaran apa implementasi piloting ya di tahun ajaran baru 2022-2023. Kemudian struktur kurikulumnya seperti ini kawan-kawan sekalian ya. Struktur kurikulumnya ada itu untuk RA ya kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Jadi tetap di RA itu karakternya adalah memang bermain, tidak untuk penguatan karakter penguat pengetahuan, tetapi memang karakter. Tetapi di sini adalah dikembangkan literasi dini. Nah, dan pengalaman karakter melalui kegiatan bermain belajar atau buku capaian anak atau cergam kreatif. Nah, modul bahan ajar dan capaian pembelajaran untuk RA atau TK itu sudah ada. Nanti tinggal dikonversi, tinggal dimodif, itu nanti dikembangkan oleh pusat. Kemudian fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan belajar di tingkat selanjutnya. Jadi penguatan karakter. Jadi ini. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Jadi ini kawan-kawan sekalian untuk RA itu nanti itu gambaran struktur kurikulum yang nanti dikembangkan ya. Jadi kalau RA insya Allah tidak terjadi bersalah sama dengan kawan yang lain, tetapi ada literasi dini, kemudian penguatan karakter itu yang dikembangkan. Sedangkan untuk MI Bapak sekalian, penguatan kompetensi mendasar dan pemahaman holistik untuk MI adalah ini untuk memahami lingkungan sekitar. Mata pelajaran IPA IPS digabung sekarang menjadi IPAS. Ya. Jadi tidak lagi ada mata pelajaran IPA, IPS, tapi sekarang sudah digabung menjadi satu kesatuan. Sehingga tidak lagi terjadi dikotomi. Nah ini yang menjadi penting. Kemudian yang terbaru adalah diajarkan, ini sudah dikenalkan City. Ya, kalau kemarin kawan-kawan City ya diajarkan di kawan-kawan yang menerima pelatihan fasilitator, instruktur nasional, maka sekarang computational thinking itu sudah dikenalkan di tingkat MI. Jadi mau diajarkan bagaimana penguatan literasinya, penguatan IT-nya sudah dikenalkan di MI. Nah itu, jadi City sekarang mulai dikenalkan di MI. Kemudian bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Ya, jadi mata pelajaran pilihan. Jadi bahasa Inggris yang sekarang sudah diajarkan sebagai mata pelajaran untuk MI. Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan kemandirian. Kemandirian madrasah dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Nah itu sebagai gambaran saja kawan-kawan. Memang ini belum final, tapi ini adalah sebagai gambaran saja. Nanti finalnya akan berupa KMA dan berupa SK Dirjen Pendidik ya. Tapi paling tidak kawan-kawan sekalian, terutama sahabat-sahabat kami pengawas, kalau ditanyakan oleh guru, ditanyakan oleh kepala madrasah binaan, paling tidak kita memberikan pencerahan kepada guru-guru kita, kepada kawan-kawan kepala madrasah kita. Kemudian untuk tingkat MTS ya. Jadi tingkat MTS sekarang mata pelajaran IT ya sekarang sudah, kalau kemarin di kurikulum 2013 itu kan displit, diintegrasikan kepada semua mata pelajaran karena dianggap guru kita sudah mahir IT semua. Nah, di kurikulum adaptif yang ingin dikembangkan di Kementerian Agama maupun di Kemendikbud ini sekarang kurikulum mata pelajaran IT sudah berdiri sendiri ya. Nah, ini bahkan menjadi mata pelajaran wajib. Dan seterusnya.
Kemudian sama sekali lagi untuk penguatan karakter berbasis proyek itu kalau di MI minimal 2 kali setahun, tetapi kalau di Madrasah Sanawiyah minimal 3 kali setahun. Dan insya Allah kalau di lingkungan pesantren, lebih-lebih madrasah lingkungan pesantren, kegiatan-kegiatan proyek, kegiatan berbasis proyek dan pembelajaran yang langsung praktek itu insya Allah tidak lagi menjadi hal baru. Dan ini sebenarnya kalau bahasa kami dan kemarin kawan guyonan kami itu bahwa kurikulum prototip ini adalah sebenarnya pesantren banget gitu ya. Jadi bahasanya pesantren banget. Jadi di pesantren itu sebenarnya tidak terlalu barang baru dengan kurikulum ini sebenarnya. Kemudian di tingkat MA Bapak sekalian program peminatan penjurusan tidak diberlakukan. Nah, jadi ini tidak lagi peminatan. Sebagai gambaran Bapak sekalian misalnya begini. Jadi anak di kelas 10 nanti akan belajar lagi mata-mata penentu di kelas MTS. Ya, yang dipelajari itu diperkuat lagi di kelas 10. Baru nanti di kelas 11 anak ini konsentrasinya di mana? Di kelas 11 misalnya anak ini kemudian berdasarkan hasil pemetaan mapping masing-masing guru nah di sini pentingnya sekali lagi pentingnya guru BK di sini. Jadi guru BK betul-betul penting bagaimana memetakan kompetensi anak-anak khususnya di MA. Jadi misalnya anak ini sama-sama anggap kalau dulu jurusan IPA, tapi nanti ditanyakan dulu hasil pemetaannya. Kalau ini anak ini menjadi teknokrat, menjadi saintik, maka anak itu tidak perlu belajar biologi terlalu dalam, tapi anak itu belajar fisika dan kimia yang kuat misalnya seperti itu. Kalau anak ini ingin menjadi kedokteran atau bergerak di bidang kesehatan, maka mata pelajaran fisika tidak perlu diperdalam, bahkan tidak perlu dipelajari, disampaikan ajaran, tapi yang diperkuat adalah mata pelajaran biologi dengan kimia dan seterusnya. Begitu juga anak ingin mempelajari mata pelajaran agama, ingin jadi nanti desainnya menjadi kiai atau menjadi ulama misalnya, maka mata pelajaran yang MKDU itu maka nanti yang berkuat adalah mata pelajaran agama. Jadi itu sebagai gambaran kawan-kawan sekalian, maka di kelas 10 itu adalah mata pelajaran yang di MTS yang berkuat lagi. Sedangkan di kelas 11-12 begitu mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran wajib dan pilihan. Nah, mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa dan keterampilan, vokasi sesuai dengan pikiran anak kita. Jadi betul-betul disesuaikan. Kalau anak ini ingin jadi sastrawan, walaupun itu maka di situ nanti yang berkuat adalah mata pelajaran sastra, bahasa dan sastranya yang perlu diperkuat seperti itu. Kemudian pembelajaran berbasis sama dengan yang di ini, tetapi ada satu syarat yang untuk anak kelas 3 yang ingin keluar, sama dengan dulu mungkin pada periode saya, Pak Madio dan kawan-kawan Pak Basit, anak ingin keluar itu dulu wajib membuat paper dulu ya, wajib membuat paper ya, jadi membuat karya tulis ilmiah. Nah, untuk anak kelas 3 MA nanti ke depannya itu sebagai syarat untuk kelulusannya, walaupun yang menentukan kelulusan adalah satuan pendidikan, maka adalah membuat karya tulis ilmiah. Itu Bapak sekalian sebagai gambaran. Nah, ini prinsip asesmennya. Nah, jadi asesmen. Jadi nanti itu sebagai gambaran saja kawan-kawan sekalian. Jadi itu barangkali pengantar saya. Pak Sam maupun Pak Didin, apakah Pak Kasim maupun Pak Kasubdit sudah bergabung? Belum Pak. Oke, saya kembalikan dulu ke Pak Sam. Itu barangkali Pak Sam dan Pak Didin dan Pak Luman. Baik. Terima kasih banyak Pak Ketua, luar biasa apa yang telah disampaikan, ini paling tidak memberikan gambaran kepada kita, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini barangkali muncul di kepala kita masing-masing terkait dengan akan seperti apa kurikulum yang ada di Kementerian Agama. Setidaknya apa yang disampaikan oleh Ketua Pokjawas Madrasah Nasional Pak Zurni insya Allah akan menjadi hal yang mendasar untuk kemudian kita kembangkan ke depan. Kita berharap bahwa Pak Kasubdit dan Pak Kasih bisa memberikan penguatan, tapi ada informasi dari beliau bahwa sampai saat ini beliau mohon maaf, sehingga saya kira diskusi kita sore hari ini paling tidak memberikan gambaran kepada teman-teman terkait FGD sudah memberikan gambaran. Untuk itu sebelum kita lanjut ke sesi jawab atau diskusi, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta baik yang lewat Zoom maupun lewat
live streaming untuk mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh tim webinar Jawa Smart. Selanjutnya yang ini ada 5 orang. Sekali sekali bahwa pertemuan kita ini menjadi pertemuan awal untuk kemudian membahas secara bersih terkait dengan kurikulum ini, dan ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya berupa kebijakan. Nanti tentu kita menunggu bagaimana dari para pejabat yang ada di direktorat, baik Pak Direktur maupun Pak Kas dan yang lain. Karena itu pada Ibu Inti Farhi, kemudian dilanjutkan oleh Pak Arswadi, kami untuk menyampaikan gagasan terkait dengan kurikulum yang kita bahas ini. Silakan Ibu Inti. Oke, terima kasih Pak Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Ibu Inti Farhati dari Tangerang Selatan ya, dan memang menjadi pengurus di Pokjawasnas sebagai koordinator pengawas RA nasional. Pertama, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pokjawasnas Madrasah yang sudah menginisiasi kegiatan ini, dan ini merupakan saya acungkan 2 jempol kepada teman-teman yang sudah melakukan ini, dan ini saya sangat menunggu lama Pak Kiai Zurni. Kenapa? Karena kita tuh di luar udah heboh. Di mana-mana maupun sekolah maupun madrasah itu sangat heboh dengan seperti apa sih nanti madrasah gitu kan. Karena di Kemendikbud sendiri ada 1 slot sekolah non penggerak maupun madrasah itu boleh menerapkan kurikulum baru atau kurikulum prototipe ini. Jadi hari ini mudah-mudahan kita punya 1 titik terang. Seperti apakah nanti teman-teman madrasah jika ingin menerapkan kurikulum baru ini. Jadi selamat, dan mudah-mudahan ini tidak hanya sekali ini aja Pak Yai Zurni. Mudah-mudahan ini kita berlanjut, jangan kalah kayak APSI ya. Setiap 2 pekan sekali ada diskusi, kita pun harus seperti itu. Kita sepekan sekali, Bu. Ya, apalagi kita sepekan sekali. Itu yang pertama. Jadi teruslah semangat, yuk terus untuk bisa mudzakarah ya. Kita diskusi ngaji kurikulum baru, terutama kita sebagai leading sektor penjamin mutu di madrasah kita, di binaan madrasah kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya secara pribadi sangat memohon kepada tim Pokjawasnas Madrasah untuk, ya di sini kan banyak teman-teman yang sangat aktif ya Pak Ketua kita itu, untuk terus mendorong KSKK ataupun Dirjen Pendis untuk segera membuat payung hukumnya. Payung hukum bagaimana jika madrasah-madrasah maupun RA ingin menerapkan kurikulum baru ini. Just info Pak Yai Zurni, di binaan saya pun ini sudah daftar 4 madrasah yang siap untuk menerapkan kurikulum baru ini. Yang pertama adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Itu siap dengan semangat yang luar biasa. Kemudian ada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Huda Pondok Aren, ada Madrasah Nurul Falah RMJ dan sebagainya. Jadi saya sangat mengharapkan kita untuk terus memotivasi teman-teman para pemangku jabatan di pusat untuk segera membuat payung hukum, sehingga nanti akan tergambar jelas seperti apa nih jika kita ingin menjadi madrasah yang secara mandiri ingin menerapkan kurikulum baru ini. Kemudian kenapa? Apakah nanti sistemnya akan ditunjuk atau memang grassroots dari bawah mengajukan secara pribadi, atau nanti apakah ada seleksi seperti di tetangga kita? Itu menjadi penting. Selanjutnya, karena ini kan kalau kita lihat ya dari kerangka dasar kurikulum itu misalnya ada tujuan pendidikan nasional,
turun lagi yang tidak kalah pentingnya itu ada profil pelajar Pancasila. Kemudian ada SKL, nanti dari SKL itu turun menjadi standar isi, standar proses, standar penilaian. Nah, di bawahnya nanti ada CP, baru kita ada kurikulum operasional. Nah, kurikulum ini sejatinya sangat relevan dengan KMA 184 seperti yang tadi Pak Yai Zurni sampaikan. Namun saya ingin sedikit berbagi. Di sini pembelajaran proyek yang menjadi ciri khas kurikulum baru ini berbeda dengan pembelajaran proyek di kurikulum 2013. Di mana di kurikulum kurikulum baru ini pembelajaran proyek itu benar-benar ingin mengembangkan profil pelajar Pancasila, di mana jamnya itu tersendiri gitu. Jadi tidak masuk di intra. Jadi banyak sekali hal-hal baru, paradigma baru, konsep-konsep baru yang ingin kita sounding ke teman-teman kepala maupun guru. Jadi sebagai pengawas saya sangat mendukung kita untuk terus belajar terus. Jadi sebelum kepala sekolah, kepala madrasah, dan guru itu tahu, kalau bisa kita dulu yang tahu. Jadi kita tidak diremehkan. Jadi yuk kita bergandeng tangan nih. Bagaimana caranya kita bisa mendiseminasi pengetahuan kita kepada teman-teman kepala maupun guru sehingga mereka merasa nyaman ketika ingin menerapkan kurikulum baru ini. Sementara itu aja. Terima kasih kepada moderator dan Pak Zurni sebagai Ketua Pokdawasnas. Salam semangat dari Kota Tangerang Selatan. Siap. Terima kasih Bunda Inti. Terima kasih Ibu Inti, luar biasa. Beliau adalah koordinator RA di Pokjawas Madrasah Nasional. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Inti itu semua adalah harapan kita bersama dan menjadi komitmen kita untuk kemudian berusaha mengayomi dan melayani dan mengayomi. Ya. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan dari Ibu Inti, Pak Ketua. Bukan pertanyaan sebenarnya ini, cuma penguatan terkait Ditampung dengan, aja dulu Pak, ditampung aja. Kalau bisa mungkin setiap satu pertanyaan diselesaikan supaya bisa kita melihat kondisi kita Pak. Ya. Bisa, ya? Yang lain mohon di chat aja Pak, ditulis pertanyaannya ya, supaya efektif. Ya. Yang lain juga, silakan. Oke, silakan Pak Ketua, mungkin sudah bisa ditangkap dari pertanyaan ini. Ya, saya jawab dulu ya, kawan-kawan sekalian, nggak apa-apa, nanti lanjut ya. Saya jawab dulu. Yang pertama, Bunda Inti, kami kemarin sudah koordinasi dengan Ibu Dr. Kartini bahwa untuk RA, karena beliau adalah leading sektornya di RA, kemarin kami sepakat banyak saja diskusi dengan beliau, karena kebetulan sekarang beliau lagi monitoring madrasah SKS di Banyuwangi dan di Probolinggo, sehingga beliau tidak bisa bergabung. Oleh karena itu, untuk RA, nanti Bunda Inti nanti bisa koordinasi lagi khusus RA, nanti kawan-kawan RA di seluruh Indonesia, baik itu guru maupun pengawas yang membidangi RA nanti bisa tersendiri Bunda Inti. Kita agendakan monggo di kegiatan di koordinator RA untuk diprogramkan, diskusikan, karena sudah ada grup khusus pengawas RA se-Indonesia. Itu yang pertama. Jadi saya sangat apresiasi dan kita sepakat itu, dan kita sudah menjadi komitmen kita bersama bahwa ini adalah akan dilaksanakan tiap pekan, tapi fleksibel. Tidak harus hari Kamis, tetapi akan menyesuaikan dengan jadwal dan agenda pejabat-pejabat kita yang ada di Direktorat, KSKK maupun yang ada di GTK. Itu yang pertama. Karena dalam sepekan kita ada dua agenda. Yang pertama adalah kegiatan rutin yang seperti ini, kemudian yang kedua adalah podcast. Saya berharap mumpung ini ketemu semua kawan-kawan sekalian, bahwa nanti mohon dengan segala hormat, kawan-kawan pengawas yang punya pengalaman best practice, kawan-kawan madrasah binaannya, untuk mohon kami berikan info untuk kita tampilkan secara periodik. Ya. Kan itu ada kegiatan kita podcast namanya. Jadi terutama madrasah sahabat kita yang terluar, yang perjuangannya itu yang seperti sahabat saya Pak Sugiono ini kan, mau menyeberang laut, kemudian butuh sekian jam, atau sahabat-sahabat kita di NTT misalnya. Nah itu penting, apa yang dilakukan apa, kemudian hadirkan kepala madrasahnya, gurunya hadirkan, pengawasnya hadirkan, maka di situ kita bincang-bincang di kegiatan podcast itu. Dan insya Allah hari Sabtu lusa itu akan kegiatan podcast pertama di 2022. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, desainnya kemarin Bunda Inti, yang kedua adalah kita tidak menunjuk dan tidak ada seleksi. Tetapi desainnya adalah nanti desainnya nanti itu adalah kita diidentifikasi oleh pengawas ya di masing-masing kabupaten kota, kemudian diusulkan di masing-masing kabupaten kota ya berdasarkan hasil
masukan diskusi dari masing-masing pengawas dan kepala madrasah. Kemudian madrasah baik negeri maupun swasta itu sama-sama boleh nanti menjadi piloting. Kemudian dari itu diusulkan oleh Kemenak Kabupaten Kota ke provinsi dan direkap oleh provinsi diusulkan ke pusat baru di SK-kan. Itu desainnya seperti itu. Jadi tidak ada penunjukan, tidak ada seleksi. Tetapi berdasarkan masukan dari bawah, keinginan, kemauan dari bawah sehingga nanti ada, kalau itu berdasarkan kemauan dari bawah maka nanti betul-betul berangkat dari ini kemauan, bukan karena apa ya kebutuhan, tapi berdasarkan betul-betul kebutuhan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan itu untuk uji coba kurikulum ini, gitu ya. Jadi itu, jadi penting. Kemudian yang ketiga betul Bunda Iti, jadi apa PBL proyek maupun ini tidak sama dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin kan sifatnya instan ya, tetapi ini betul-betul diharapkan tidak lagi instan. Jadi kegiatan berbasis portofolio, kemudian berbasis produk itu tidak lagi hanya betul-betul hanya menjadi narasi dan instan, tapi memang betul-betul disediakan. Makanya inilah yang sama sekali tadi fleksibel karena waktunya itu lama dan itu apa masing-masing satuan pendidikan punya otoritas kemampuan untuk mengelola pembelajaran, desain pembelajarannya dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya, maka disitulah nanti disondingkan kegiatan-kegiatan seperti itu sehingga anak betul-betul memperoleh pengalaman itu dan karakternya terbentuk dari kegiatan itu. Itu barangkali Bunda Iti dan saya berharap Bunda Iti nanti memprogramkan, kita diskusi dengan Bunda Kartini dan beliau siap untuk berbagi dengan kita. Itu barangkali Pak Sam, pertanyaan pertama dari Bunda Iti Berarti. Terkait regulasinya. Ya, regulasinya kan kita sedang disusun draftnya Pak sekarang, yaitu dalam konteks makanya nanti begini alurnya. Di Februari, Maret, April itu regulasi selesai. Ya, ditargetkan kemarin timeline-nya bisa selesai. Karena mengkonversi KI/KD mata pelajaran agama dan bahasa Arab menjadi capaian pembelajaran juga kan tidak mudah Pak. Nah itu, jadi itu butuh waktu. Dan kemarin itu ada guru-guru khusus memang wakaf kurikulum yang menjadi timnya beliau itu ya. Nah itu nanti dan itu secara periodik akan kita juga divirtualkan di samping mungkin tatap muka. Tapi kalau tatap muka kayaknya sekarang agak kesulitan karena dengan ada edaran WFH itu karena memang sekarang Omikron di Jakarta maupun di kota-kota besar lagi agak meningkat. Sehingga mungkin nanti sebagainya kan virtual. Nah itu sedang dibuat draftnya itu supaya payung hukumnya Pak. Jadi draft KMA-nya yang saya sampaikan itu kebetulan kami ada di tim draft KMA-nya, bukan di Dirjen Pendisnya. Sedangkan di Dirjen Pendisnya itu kemarin banyak melibatkan guru, ya, bukan kepala, bukan pengawas, tetapi lebih banyak melibatkan guru walaupun ada 1-2 juga pengawas yang terlibat di dalamnya. Karena apa? Karena mengkonversi KI/KD menjadi capaian pembelajaran itu. Nah, itu jadi itu kawan-kawan sekalian, jadi nanti draftnya yang jelas kita tidak serta-merta langsung melaksanakan itu, tetapi kita tetap nanti akan berdasarkan payung hukum yang kuat karena itu dalam menyangkut kewenangan di satuan pendidikan dan itu kemarin kita secara resmi bertemu dengan tim direktorat tim dari Kemendikbud-Dikti, kita menyampaikan bahkan kita secara berharap tahun ini sebenarnya kita dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan piloting ini. Teman karena ini sudah tengah jalan, maka tidak mungkin. Nah itu termasuk kita kemarin berharap karena sekarang penggodokan regulasi SKL, standar isi, standar proses Permendikbudnya sedang diproses, sedang digarap, maka kemarin secara resmi tim dari Dirjen Pendis minta supaya dilibatkan dalam finalisasi draft itu. Itu barangkali gambarannya Pak Sam. Banyak Pak Ketua, saya kira sangat jelas. Selanjutnya kami persilakan ke Pak Marusdi, pengawas madrasah dari Bengkulu. Dan setelah itu insya Allah Pak Sugiono dari Sulteng. Silakan Pak Marusdi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tertarik dengan ini Pak, karena saya juga termasuk pembina pengawas di sekolah ya. Mereka sudah bergerak kata itu karena menghadapi kurikulum yang terbaru ini. Jadi saya masih awam, masih katakanlah belum begitu paham mengenai kurikulum terbaru ini. Maka sebaiknya kami sebagai pengawas apa yang disampaikan oleh Ibu tadi sebagai ujung tombak, apa salahnya kami diberi bekal dulu ya, apakah itu dalam bentuk pelatihan secara langsung, mungkin di Badan Diklat atau di mana, sehingga kami
untuk terjun ke lapangan nanti tidak begitu katakanlah ada hambatan kalau memang ada pembaruan tentang kurikulum. Hanya itu saja Pak, kami minta sampaikan untuk diadakan diklat secara langsung, jangan secara virtual. Kalau secara virtual ini kemungkinan ini materi-materi atau yang dilaksanakan secara praktek itu kadang-kadang tidak nyambung Pak, karena mungkin terlalu sinyal atau apa. Sehingga kalau secara langsung mungkin diajak ke mana, ke badan diklat atau di tempat pelatihan, sehingga langsung bertemu langsung. Mudah-mudahan itu ilmu ini akan melekat dengan kami sebagai pengawas. Itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ketua. Saya kira permohonan ini sifatnya, tapi Ya, akan Pak Giono dulu, ya. Pak Giono. Mas Sugiono, Ya, Mas Sugiono. lanjut Pak Sugiono. Silakan Pak Sugiono. Ketua Pokjawas Sulawesi Tengah. Mic-nya buka, Pak. Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Pokjawas dan Sekretaris Pokjawas yang saya hormati, seluruh rekan pengawas, termasuk Ketua Pokjawas Kabupaten Kota dan Provinsi yang saya hormati. Kurikulum berubah itu memang suatu keniscayaan. Di samping merupakan siklus 5 tahunan atau 10 tahunan, saya kira perubahan itu perlu perlu ditanggapi dengan serius atau dengan cermat. Pak Ketua, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di sini. Meskipun kita baru merancang di Kemenak, yang pertama penerapan PBL pembelajaran berbasis proyek itu, kalau saya amati, saya cermati beberapa waktu belakangan ini, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi seorang guru untuk ketemu ketika dia pertemuan ke awal, untuk pertemuan ke berikutnya hingga 1 bulan kemudian. Itu terkait mungkin dengan jam belajar atau jam tatap muka yang tidak dihitung per minggu melainkan per tahun. Ini menjadi masalah bagi kita, Pak Jurni, akan mengakibatkan di samping memberatkan siswa. Pak Jurni bisa bayangkan 1 hari 3 guru mengajar. Meskipun hanya 3 kali dalam 1 tahun, kalau semua memberikan pembelajaran berbasis proyek, maka yang menderita adalah siswanya. Bukan gurunya. Guru mungkin hanya melakukan pendampingan, bimbingan dan sebagainya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Zurni, Pak Ketua, yang dimaksud dengan materi esensial ini menurut siapa? Menurut guru atau sesuai kebutuhan siswa atau menurut kebutuhan nasional? Karena di sini ada unsur fleksibilitasnya. Artinya di setiap daerah itu bisa berbeda-beda esensialnya materi tersebut. Bisa berbeda-beda. Kalau kita fleksibel juga artinya menjadi tidak terstandar dia secara nasional. Ya. Jadi menurut Pak Juni gambarannya kira-kira seperti apa ketika ini mau diterapkan? Untuk sementara itu dulu Pak Jurni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ketua. Oke. Pak Terima kasih sahabat-sahabat semua. Yang pertama kepada salam takdim kepada sahabat kami Pak Marusdi ya, dari Bengkulu ya. Dari Bengkulu sahabat kita dari Bengkulu ya. Salam hormat untuk sahabat-sahabat kami, semua kawan-kawan pengawas, baik pengawas madrasah maupun pengawas baik maupun kawan-kawan pengawas yang lain di Bengkulu sana ya. Yang pertama, saya memang nanti kita ke depannya memang kita coba lah Pak seperti itu ya. Kalau memang ini mungkin kan, kalau sekarang kita kan masih sedang berlangsung ya. Sedang berlangsung penyusunan draft, kemudian belum juga menjadi keputusan secara nasional, tetapi bagaimanapun kita sebagai pengawas memang punya wajib fardhu ain terlebih dahulu. Makanya itu oleh teman-teman kami sudah menyampaikan ke Pak Direktur, baik Direktur KSKK maupun Direktur GTK, kepada Pak Kasubdin kasih bahwa pengawas sekarang wajib hukumnya, ya bukan kita terlalu a priori karena kita sebagai tim penjaminan mutu, lalu kita mau datang ke madrasah tidak tahu, dalam tanda petik tidak tahu apa-apa, kan juga menjadi sesuatu yang tidak lucu gitu. Karena itu menjadi komitmen kami, dan itu kemarin sudah disampaikan juga terbuka, makanya beliau siap berseri ini, kegiatan berseri. Kalau bisa memang kita sudah agendakan dengan Pak Kasubdin, dengan
dengan Pak Kasih itu nanti tiap pekan ya, tiap pekan, tapi memang fleksibel menyesuaikan dengan waktu beliau juga. Walaupun semalam sudah dibuat schedule-nya, timeline-nya oleh Pak Didin, oleh Bang Lukman, itu kegiatan kita tiap pekan. Nah, dalam tiap pekan itu ada 2 kegiatan, itu yang saya sampaikan tadi. Ada kegiatan yang sifatnya berseri kayak ini, ada dan yang sifatnya podcast. Nah, kalau podcast ini adalah mengangkat kisah-kisah inspiratif, best practice dari baik pengawas maupun kepala madrasah maupun guru yang akan coba berikan ruang dan panggung ya supaya mereka juga bisa bercerita kepada sahabat-sahabat kita. Itu oleh karena itu Pak Murti, kita tetap berjuang, mudah-mudahan satu saat kita bisa diagendakan bisa tatap muka walaupun sifatnya terbatas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan oleh sahabat kami Pak Sugiono dari Sulawesi Tengah. Jadi memang berbasis proyek, berportofolio dan lain-lain itu memakan waktu. Tetapi oleh karena itu supaya anak tidak terlalu bebani, maka yang saya sampaikan tadi itu adalah maka nanti bisa kolaboratif Pak. Jadi di samping tadi itu adalah bisa kolaboratif antar guru. Jadi tidak semua guru itu maka itu tema-tema itu kan bisa tematik ya. Yang saya sampaikan tadi bisa tematik dan tematik itu tidak hanya untuk anak RA dan FI sekarang, tapi di semua tingkatan sampai MT SMA itu sudah menggunakan tematik. Nah, diharapkan nanti di sinilah sebenarnya, nah jadi kawan-kawan guru itu maka ini jadi penting ya. Kalau hanya kurikulumnya berubah, tetapi perspektifnya, mindsetnya guru-guru kita, paradigmanya guru-guru, sahabat-sahabat guru kita tidak dilakukan pendampingan, maka itu tetap saja tidak akan ada perubahan apapun. Maka oleh karena itulah, maka tugas-tugas yang berupa PGL, proyek, portofolio, kemudian langsung kegiatan-kegiatan real, itu memang memakan waktu, tapi oleh karena itulah maka diharapkan tidak semua guru misalnya ada 15 guru kemudian memberikan tugas bareng-bareng, tapi kan bisa disondingkan antar mapel. Misalnya saya kebetulan misalnya saya adalah guru ekonomi misalnya, maka guru ekonomi bisa kerjasama dengan guru fikih, bisa kerjasama dengan guru Quran hadis, bisa kerjasama dengan guru matematika misalnya. Nah, dalam pemberian tugas itulah tema-tema PBL maupun proyek portofolio yang ingin disampaikan, yang ingin diberikan anak-anak itu bisa menggunakan pola kerja kolaboratif seperti itu. Nah, itu yang ingin barangkali itu Pak G ya, jadi tidak memberikan anak, justru dengan adanya kurikulum prototip ini, kurikulum merdeka ini ya betul-betul anak bagaimana bisa merdeka gurunya, merdeka belajarnya, merdeka anak-anaknya tidak terlalu terbebani. Kalau justru terbebani maka tidak lagi disebut dengan kurikulum merdeka, tetapi tidak lagi merdeka kan seperti itu. Kemudian prinsip esensial itu Bapak sekalian memang nilai pusat itu hanya mengembangkan apa yang disampaikan tadi sudah disinggung Bunda Inti, karena ini memang waktunya juga ya kan, apalagi kami hanya pengganti nih Pak, karena kebetulan ini ada cat langsung dari beliau masih ada kegiatan pembinaan Pak Sam di Jombang ya. Jadi Pak Kasih Kuret tidak bisa gabung, tapi beliau siap minggu depan Pak Sam. Nah oleh karena itu nanti Pak Sam komunikasi lagi dengan beliau kapan beliau, sehingga pendalaman materi ini minggu depan itu langsung dari narasumber aslinya itu ya. Kalau saya ini kan berganti kawan-kawan sekalian ya, karena sudah terjadwal dan ini supaya tidak menginjakan sahabat-sahabat semua ya, kita tetap berbagi seperti ini. Nah esensial itu ya adalah perspektif, kan sekarang itu esensial itu siapa yang mengatakan esensial tidak ya, gurunya Pak, gurunya disesuaikan dengan konteks muridnya, kebutuhan muridnya, karena masing-masing wilayah, masing-masing satuan pendidikan belum tentu sama Pak. Nah inilah yang begitu. Jadi tetapi intinya bahwa yang diharapkan itu sehingga guru punya banyak waktu untuk mengeksplor potensinya dirinya sendiri, termasuk potensinya anak-anak. Jadi yang mengatakan kalau kita bahas lagi materi sosial itu kan banyak Pak itemnya, ada keterkaitan yang lain, ada keberlanjutannya, kemudian betul-betul penting untuk membangun karakter anak-anak itu kan esensial. Tetapi intinya bahwa yang menentukan esensial tidaknya adalah masing-masing satuan pendidikan. Kebetulan kami dalam sebulan ini mulai bulan Januari awal sampai besok itu mendampingi dengan Pak Dr. Anes Maskur, mendampingi guru-guru agama itu menyusun modul Pak. Jadi menyusun modul mata pelajaran agama dan bahasa Arab. Dan itu betul-betul betul-betul dikaji mata esensial itu apa gitu ya, karena esensial misalnya contoh mata pelajaran bahasa Arab, kalau di pondok pesantren, madrasah di pesantren itu sudah dianggap tidak esensial,
Tetapi madrasah di luar itu dianggap masih esensial karena anak-anak kita baca tulis Arabnya saja belum fasih, belum bagus kan itu. Nah, jadi yang menentukan esensial tidaknya adalah guru yang bersangkutan dan satuan pendidikan beserta kebutuhan anaknya, itu Pak. Jadi itu. Sehingga itu kaitannya esensial dengan fleksibilitas seperti itu. Bukan tidak ada standarisasinya, maka inilah standarisasinya ya tadi itu jadi di breakdown tadi itu ada SKL, kemudian ada sampai kepada capaian pembelajaran. Nah, yang mengembangkan capaian pembelajaran itu sampai tujuan pembelajaran, desain pembelajarannya adalah guru-guru kita sendiri. Jadi pemerintah tidak lagi terlalu masuk, tetapi hanya memberikan gambaran-gambaran umum sifatnya generik, yang kebijakan umum, tetapi yang teknis ada dikembangkan oleh satuan pendidikan sendiri. Itu barangkali Pak, sekali lagi, ini memang perlu diskusi lama, tetapi nanti supaya lebih paham, ini baru saja Pak Kasubdit maupun Pak Kasih, WA kami, beliau sedang ada pembinaan madrasah SKS di Jombang. Ya. Jadi itu kawan-kawan sekalian sebagai gambaran seperti itu. Itu barangkali Pak Sam? Oke. Baik, Ketua. Saya kira ini sebenarnya masih banyak yang raise hand, tetapi karena ini adalah merupakan awal pengantar bagi kita bersama terkait dengan pemahaman kurikulum prototipe, sehingga ya, saya kira dengan kesempatan yang ada ini dan Pak Ketua juga yang tadinya beliau hanya diharap untuk mengantar, tetapi karena kesibukan Pak Kasubdit dan Pak Kasih, Pak Dr. Suardi, sehingga insya Allah nanti pendalamannya pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan pada minggu depan kita bisa bahas kembali persoalan ini lebih mendalam dan lebih mendetail. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon maaf mungkin untuk pertemuan awal ini Pak Ketua. Sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari Pak Ketua. Ya, yang pertama kawan-kawan sekalian bahwa kita komitmen seluruh kawan-kawan pengurus ya yang telah diberikan amanah, kami tidak pernah mengatakan saya sebagai ketua. Kita tidak pernah bicara kita punya jabatan apa, tapi kita punya apa yang bisa diberikan kepada sahabat-sahabat kita. Jadi kita tidak pernah mempersoalkan di pengurus itu jabatannya apa, keurusannya apa, kemudian apa jabatannya, tidak pernah mempersoalkan itu, tetapi kita punya komitmen bahwa kebersamaan antar sahabat pengurus se-Indonesia yang jumlahnya 4.000 itu adalah menjadi sangat penting dan ini akan secara periodik. Dan nanti kalau memang ini dirasa sangat penting, Pak Sam, nanti kita agendakan tiap provinsi ya. Jadi provinsi kecil kita gabung misalnya. Provinsi Bali bisa gabung dengan NTT, dengan NTB misalnya, kemudian provinsi seperti di Sulteng Sultra itu bisa gabung kan, tidak terlalu banyak pengawasnya begitu, sehingga nanti bisa efektif. Sehingga nanti pemahaman kita secara bersama-sama ngajinya, dan ini bukan sifatnya top down Pak, tapi ngaji bareng-bareng. Jadi sifatnya panel gitu Pak ya. Kalau kayak ini kan saya jujur sebenarnya semalam itu sudah izin ya Pak Giono dan kawan-kawan semua sudah izin karena kebetulan saya ada acara. Saya enggak, tapi tadi jam 11 Pak Asam itu WA, kebetulan Pak Kasubdit dan Pak Kasih ada kegiatan, sehingga saya harus keluar duluan kegiatan, saya harus bisa masuk bareng-bareng kawan-kawan. Akhirnya saya mencari materi, harus saya ya menyampaikan materi ini, walaupun ini tidak terlalu sistematis, tidak terlalu kena, tetapi paling tidak kawan-kawan sudah punya gambaran karena kebetulan kami minggu kemarin diajak bersama-sama oleh Direktorat KSKK. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan ini akan rutin kawan-kawan sekalian, rutin dilaksanakan berseri. Jadi komitmen kami berseri itu memang sudah direncanakan sejak akhir 2021 dengan Pak Sam waktu itu dengan Pak Kasubdit di Bogor. Jadi kegiatan ini akan nanti berseri tiap pekan. Kalau desainnya Bang Didin itu tiap pekan sudah semalam sudah dibuat, link Zoom-nya juga, materinya apa, narasumbernya siapa, moderatornya siapa sudah dibuat, itu akan dilakukan secara berseri. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena materi hari ini tidak terlalu maksimal, karena saya bukan narasumber aslinya, hanya pengganti, maka bisa saja minggu depan diperkuat lagi, di samping kita bicara tentang MA keterampilan, Mas. Jadi MA keterampilan, karena kami pun, saya punya binaan dan kawan-kawan yang punya MA keterampilan khususnya di Madrasah Aliyah, itu tidak paham begitu kemarin ada audit, ada instrumen survei dari BPK dan inspektorat, kita tidak paham. Oleh karena itulah maka minggu depan itu bisa saja dua-duanya dikupas lagi. Bicara tentang kurikulum prototip diperkuat lagi, perubahan-perubahannya apa, seperti apa, elemen perubahannya apa, cara desainnya seperti apa, alurnya seperti apa,
asesmennya juga dulu seperti apa, itu perlu dibahas lagi minggu depan, sehingga kawan-kawan punya pemahaman yang lebih baik ketimbang hanya saya sebagai pengganti. Itu yang pertama. Baru yang berikutnya kita nanti akan bicarakan tentang madrasah riset dan madrasah yang lain-lain. Termasuk kalau dibutuhkan nanti kita membedah tentang SKP. Ya, perlu saya sampaikan kawan-kawan sekalian, mumpung ini ketemu semua adalah penilaian kinerja pengawas. Di Juknis pencairan TPG 2021-22, maka di situ adalah wajib hukumnya dilaksanakan penilaian kinerja pengawas madrasah. Nah, oleh karena itulah, maka kalau memang bisa perlu kita nanti agendakan juga membahas, karena di situ ada Pak Faisus, ada juga Pak Sumatio yang sudah melaksanakan penilaian kinerja pengawas madrasah, sehingga bisa berbagi dengan sahabat-sahabat kita. Aplikasinya sudah ada. Karena ada pedoman penilaian kinerja pengawas tahun 2014, tetapi kita kalau kami di Jawa Timur dan termasuk insya Allah di Jogja itu dikolaborasikan dengan SE Dirjen Pendis tentang SKP. Jadi penilaiannya tidak lagi Ketua Pok Jawa, tidak lagi penilaiannya Kasih Penma, tetapi penilaian kinerja pengawas madrasah adalah Kepala Kemenag. Perkara Kepala Kemenag mendistribusikan karena kesibukan tugasnya beliau, maka itu bisa dilaksanakan oleh pengawas senior yang punya integritas, punya kemampuan. Nah, ini kan jadi penting karena nanti menjadi prasyarat untuk pencairan tunjangan profesinya pengawas itu di Juknis TPG 2022 seperti itu Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu menjadi penting ini dibicarakan juga. Nah, kalau itu dirasa emergensi barangkali itu bisa nanti bareng-bareng ya dibicarakan pada saat podcast maupun kita luangkan waktu slot mungkin setengah jam insya Allah selesai. Nah, itu barangkali Bapak sekalian sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan sekalian semua tanpa kecuali. Kami ini hanya pengganti, bukan narasumber asli, bukan narasumber utama. Kami memang semalam jujur saya sudah izin ke Bang Didin, ke Pak Lukman dan kawan-kawan, tetapi karena kedua narasumber utama beliau ketepatan ada acara yang mendadak sehingga kami yang menggantikan kegiatan pada siang hari ini sampai sore hari ini. Demikian Mbak Sam, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, luar biasa. Saya kira kata kuncinya tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri, dan saya kira perubahan terkait dengan kurikulum itu adalah merupakan keniscayaan. Tentu sebagai pengawas kita siap untuk mengawal itu semua, dan saya kira perubahan ini kita jadikan sebagai sebuah berkah bagi kita semua. Paparan materi dari Pak Ketua setidaknya memberikan gambaran kepada kita seperti apa dan akan bagaimana kurikulum prototipe di Kementerian Agama, dan tentunya kita berharap bahwa keterlibatan pengawas itu betul-betul akan menjadi pilar utama dalam mengawal perubahan kurikulum ini. Insya Allah kami berharap Pak Ketua supaya materinya ini bisa di-share ke teman-teman, dan insya Allah kita akan bertemu kembali teman-teman para pengawas hebat se-Indonesia di acara baik webinar nasional maupun di acara podcast yang sudah dijadwalkan oleh tim webinar di Pokjawas Madrasah Nasional. Saya kira ini pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada kita semua, para pengawas hebat, para kepala, para guru yang sempat hadir baik melalui Zoom maupun melalui live streaming, dan kami berharap daftar hadir diisi karena insya Allah setelah itu akan diberikan sertifikat dari tim webinar kami. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kang Didin, Kang Lukman sebagai yang bergerak di belakang layar ini, dan alhamdulillah hari ini insya Allah kita tuntaskan. Demikian, mari kita menutup acara pertemuan pada sore hari ini dengan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin, dan selanjutnya kami kembalikan ke Kang Lukman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Sekretaris Umum. Terima kasih Pak Ketua atas materinya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi kembali presensi yang sudah kita siapkan. Dan jangan lupa nanti hari Sabtu jam 2 siang PIB ya, kita ada acara konten. Terima kasih. Nanti share-nya dikirim link atas. Pak Sam, mungkin diselingkan nanti enggak PKP Pak Sam. Itu banyak permintaan PKP Pak Sam. Beneran kerja pengawas. Karena ini syarat Pak, syarat untuk penjara di PKP itu kan. Ya, hasil PKP-nya kan sebagai syarat untuk apa? Untuk penjara di PG pengawas itu Pak. Kalau dulu kan hanya PKG Pak, sekarang itu PKKM juga menjadi syarat. PKP juga menjadi syarat. Oleh karena itu barangkali kita selipkan nanti kalau memang hari Sabtu atau pada saat materinya Bunda Ida misalnya, atau hari Sabtu kita selipkan apa bisa Pak Faizus, Pak Faizus Pak Sam, bisa saja Pak Sam hubungi. Jadi aplikasi di Pak Faizus itu hasil kolaborasi sudah Pak. Di kami juga ada tapi biar gantian Pak. Pak Faizus bisa Pak Sam. PKPM atau PKKM? PKPM Pak, bukan PKKM, PKPM. Penilaian kinerja pengawas Pak. Pak Faizus nanti Pak yang berikan waktu. Jadi Pak Faizus itu berikan waktu di hari Sabtu lusa Pak. Ya. Oke. Insyaallah kami komunikasi dulu Pak Ketua. Ya, komunikasi dengan beliau. Ya. Jadi hari Siap. Sabtu sehingga beliau juga siap. Jadi samping Bunda Khoyatin, kalau Pak Direktur atau Pak Kasubdit nanti kan mengantarkan saja. Ya. Iya. Oke. Siap. Itu banyak. Yang maaf Pak Ketua, yang sebelumnya kan PKKM. Jadi sekarang sudah PKPM ya? Bukan, yang pengawas, Pak. Yang pengawas. Kalau pengawas PKPM Pak. Oh iya, maaf. Iya. Bukan PPKM kan? Bukan. Bukan. Ada pembatasan itu, pembatasan. Omikron itu. Kalau Ya, Pak PKKM Ketua. COVID itu Pak. PKPM, Nah, sebagai Penilaian laporan kinerja Pak Ketua. pengawas madrasah. Nah, kami di Kalbar ini kebetulan sudah dua-duanya alhamdulillah menyelesaikan semua Pak, baik Lagi. PKKM maupun Nah, karena PKPM. Alhamdulillah. Kebetulan Nah, pada itu. rakor di Pak Madiun pada saat rakor itu saya mengantarkan kemudian menyampaikan materi PKPM Pak Faizus waktu itu. Iya. Jadi saya berbagi. Kebetulan beliau Alhamdulillah. itu orang tuanya meninggal. Sehingga waktu itu beliau di pesawat, tapi kami dengan Pak Faizus yang Iya. mendampingi kawan-kawan Pok Jawa Kalbar waktu itu. Alhamdulillah Pak, sudah selesai Pak kebetulan. kami Alhamdulillah. PKPM. Nah, ya itu Pak, karena ini juga menjadi syarat sekarang Pak Madio. Itu Ya, maksudnya betul, gitu betul. Pak. Ya kan kita berbagi gitu. Alhamdulillah mungkin kami rencana tanggal 18 Pak. Itu ada rakor lagi pemilihan Pok Jawa provinsi di perbatasan Malaysia Pak. Pak Kabit sudah Hebat. Terluar, Pak- terjauh, termewah ya. Hebat ya, ya. Pak Kabit sudah menyetujui karena sambil referensi alhamdulillah Pak Kakanbil semua akan hadir. Waduh, alhamdulillah itu ya. Aduh, luar biasa. Waduh, Madiun. Nah, luar biasa itu Pak Madio. ini 3T tuan ya. rumahnya Bu Komalasari, ada beliau yang tuan rumahnya Kabupaten Oh Sambas. iya Pak. itu loh, bukan masalah itu. Waduh, Dananya disupport langsung Pak dari Pak Kabit langsung. Alhamdulillah, subhanallah. Tapi Yang bukom 3T itu ya, Bu pengusaha Pri. sawit itu bukom itu. Kenapa Pak? Pak Yang Ketua. 3T ya, terluar, terjauh ya. Terindah. Sekaligus, Pak. Di perbatasan yang diresmikan oleh Pak Jokowi kemarin Oh iya, di sana. Itu Rencana bagus di kotanya tuh, bagus Ya, sekali. Arut. Dekat di hati Pak Din, jauh tapi Oh, dekat di siap, hati. siap. Oh gitu. Ya bagus Bunda.
Siap. Ya. Mohon bimbingannya semua. Kami sudah PKPM-nya sudah dinilai juga oleh Pak Kakan Menak, Pak. Alhamdulillah. Tambas lebih dahuluan Pak daripada kota kami itu. Wah, malah sampai yang duluan Pak Madio Iya, nih. betul. Jadi kami mana karena kebetulan di kota banyak pengawasnya yang terlibat ikut pendampingan itu Pak EDM. Jadi gila. Nah, itu makanya agak lambat yang kota sendiri. Oh, alhamdulillah. Iya, kita kawan-kawan yang lain kan perlu ini Pak Madio, perlu pendampingan karena ternyata sampai hari ini Sumatera, Sumut itu juga belum ini Pak. Sumut itu Sumut belum itu. Kami yang ke jauh daerah belum. Kebetulan saya sebagai tim inti provinsi menghandle ada 3 kabupaten yang terjauh Pak. Waduh. Itu perjalanan ada yang sampai 7 jam Pak. Perjalanan dari ibu kota provinsi. Waduh, luar biasa itu. Itulah. Jadi kalaupun pas ada event mungkin Pak Zurni, Pak Ketua ngundang kami nggak ikut, bukan kami nggak ikut aktif Pak, kebetulan itu lagi perjalanan keluar itu. Iya, ada apa-apa Pak, yang penting sama-sama sehat gitu ya. Iya, alhamdulillah. Iya, yang paling pokok sahabat-sahabat kita ini kan ini loh Pak, guyup, mendapatkan informasi yang sama itu loh Pak. Tidak ada lagi betul kami hanya di Jawa sentris, tapi sekarang merata lah, kayak gitu loh. Ya betul. Masa sahabat kita yang di Sambas itu ya, yang di Sambas itu malah paling aktif itu Pak Madio. Oh iya, memang Ibu Komalasari, beliau yang memberikan link-link Pak untuk madrasah berbagi setiap subuh itu. Oh iya, jam 4:30 itu sudah woro-woro itu Pak. Betul. Teman-teman belum banyak yang gabung tuh Pak. Teman-teman, ayo gabung. Kita bisa pakai HP juga ya Pak. Ya emak-emak bisa di dapur sambil ini nyimak kan. Mantap. Iya, yang penting nyimaknya Bapak. Mau pakai apa silakan, kita ikut meramaikan lah ya. Alhamdulillah itu ya Allah. Aplikasi PKPM Pak sudah diedit juga oleh Bunda Wapida tuh Pak. Kebetulan. Kami Kalbar sudah mengedit Pak, karena nanti kalau Pokjawasnas memerlukan kami mungkin akan. Jadi kemarin kan awal mulanya kan model instrumennya hanya iya dan tidak. Itu saya bilang kan banyak kelemahan kalau yang dan tidak itu. Jadi bisa ekstrim baik, ekstrim jelek Pak. Ya, betul Pak. Jadi kalau sudah diedit itu dulu Pak kan Madio minta dikirim loh ke Sulawesi Utara. Boleh nanti kami share lah. Pokjawasnas aja. Nanti Pak, nanti di Pokjawasnas minggu depan ini mungkin bisa Sabtu diberikan slot waktunya atau langsung Pak Madio ada apa-apa Pak Sam? Boleh nanti. Pak Madio. Pekan depan ya. Nah, Pak Madio saja hari Sabtu itu Pak Madio kan Pak itu ada Ketua. materi grup Ya, gimana? Pak. Jadi Ada 2 materi boleh. dua materi tidak apa-apa itu Pak Eman itu karena kasihan saudara-saudara kita yang belum lah. Ya, boleh nanti. Kalau kami di Jawa Timur sejak Pak Ketua, ya gimana Bu? untuk tanggal 5 kebetulan ada anak pengawas yang mantenan tuh Pak. Oh iya memang. Iya Betul. nanti Ketua. Iya aja betul. Bu. Iya. Nanti Jadi mungkin bisa rekamannya. ditunda minggu. Iya. Jadi untuk tanggal 5 Pak Ketua nih ada Pak Ustadz Tutur nih lagi mantenan anaknya yang sulung nih. ya, betul. Mau diundang nggak teman-teman se-Indonesia nih Pak Ustadz? Virtual. Virtual aja Bu. Jadi kami absen ya Pak untuk tanggal 5 minggu depan. Izin Oh ya, Pak Ketua. Mohon izin. Nanti kalau kita nggak dimulai datang jam kan 2 Pak Madio. Dimulai jam 2. Bunda Titin mungkin nanti Pak Madio itu kan menerangkan aplikasi dan cara kerjanya kan insya Allah 30 menit sampai 40 menit kan insya Allah cukup itu. 30 menit cukup Pak. Ya Pak, betul Pak Madio. Langsung Pak Madio Pak Sam. Tidak apa-apa Pak Sam. Siap. Ya karena beliau ada sekarang gitu loh. Iya, betul. Dari jam 13 aja Pak Ketua. Jam 13 Pak Sumadio nanti. Oke Pak Madio enak. Jam 13 Pak Madio, Bunda Titin baru jam 2 gitu ya. Setengah 3 jam 2 ya boleh siap. Oke, enak itu sudah Pak. Sudah clear Pak Madio siap nih. Iya, tanggalnya tanggal berapa rencana Pak? Alhamdulillah. Sabtu lusa, Sabtu besok. Oh, Sabtu besok. Tanggal 5. Iya. Tanggal 5 Pak. Insya Allah. Alhamdulillah itu ya. Oke. Sudah clear ya, clear. Pak Madio kirim ke Sumut dulu biar belajar sebelum Pak Madio ngasih ini. Bocoran. Sumut niku Pak Madio kira terus. Enggak aja Pak, cerita kurikulum. Riau juga Pak Ketua. Biar kami dapat Sumatera begini. Ya udah se-Indonesia aja Pak. Ya se-Indonesia lah, enggak boleh pilih-pilih. Kita sahabat semua, tidak ada yang ini semuanya kita sahabat loh.
Nggak ada yang istimewa, semua kita ini sahabat itu loh, sama-sama. Setuju. Kita Yang sedulur-dulur istimewa ya. hanya Jogja. Aceh juga kan masih anggrek. Nanggut Aceh kan masih istimewa. Oh iya, ini kita kan Indonesia. Aceh kan Indonesia. Amin, sehat Bu semua. Ika, tolong pantun dong, pantun nih, Jogja nih pantun. Tadi itu saya habis ini sambil di jalan itu jadi kurang fokus ya, tapi ikut. Alhamdulillah ya. Boleh pantun lah Bu Ika. Betul, ada yang menghibur siang hari gitu. Jogja itu lembut-lembut. Kalau papat kunjuli enem menawi lepat nyun pangapunten. Ayo Bunga dibalas. cendawan, bunga telasih. Cukup sekian, terima kasih. Wah, hebat. Nanti Ayo jawab, Ya. siapa yang jawab? Pokoknya nggak tahu tuh. Cuci tangan pakai sabun sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya luar biasa. Ada lagi Didin ya. bisa aja. Nggak jadi ngantuk ya. Balunding ilang cacai limo dipilih telu diijoli utri. Sugeng Cakep. siang para Tresno pinanggih kalian Pok Jawasnas wonten ing wekdal mriki. Bahasa Jawa nggak Lihat tahu ya. translate di bawah nih, ada translate-nya tuh. Pakai Kayak Madio yang paham. kayak pengumuman di Bandara Surabaya dan Jogja pakai bahasa Jawa. Iya, bagus kan? Ada translate-nya Bu di bawah tuh. Pak Lukman nggak paham tuh Pak Lukman. Iya ya. Kan di Sastra Negara pakai bahasa Sunda juga tuh. Pak Lukman nggak paham tuh. Takut diprotes lah sama anggota dewan. Pak Lukman sama Pak Didin Harusnya nggak pakai paham bahasa tuh. Indonesia ya. Betul. Nggak apa-apa, kearifan lokal harus dijaga. Betul. Iya, sekarang mulai pudar itu bahasa ibu, Bapak. Jadi harus Bahasa ibu Kita- harus diperhatikan, bahasa ibu itu. ya, karena nggak ada bahasa Bapak. Enggak ada. Kan ada ibu kota, hari ibu, ya bahasa ibu gitu. Semua serba ibu. Bilang ngantuk ya Pak Din. Ini ada lagi baju kuning berambut ikal dari Yogyakarta. Cakep. Membuat buku jangan pakai tangan kiri. Wasmat nasional luar biasa, sejahtera maju bersama, madrasah terkini. Maju berprestasi ya. Allahu Akbar. Siap. Balas Pak Didin. Balas yuk, Pak balas Lukman, yuk. Balas ya. Dari Rio durian. itu Sumatera Barat tuh ahli pantun Siap, Sumatera Barat siap. tuh. Mbak Dewi. Siap. Buah durian manis rasanya. Cakep. Cakep. Udah, emang manis buah durian itu. Ngaco Bu Heni. Itu baru cangkangnya. Saya kira Bu Heni bilang Kang Didi Yang udah pantun. nunggu apa lanjutannya, rupanya dia. Lagi nunggu jawabannya nih. Itulah. Oke. Ada lagi nih. Burung dara terbang ke awan, meliuk menembus awan putih. Cakep. Balah kini acara kurikulum pembaharuan kepada seluruh madrasah, apresiasi dan terima kasih. Allahu Akbar. Mantap Bu. Mantap. Mana Bu Heni? Dijawab. Ayo balas Pak Didin. Pak Didin balas. Nanti ada lawan kan saya. Iya aja Pak Bu. Belum siap nih. Belum siap. Kawan-kawan di Jawa Barat kayaknya kok pakai santai Pak, pakai kaos, nggak pinjam print Pak. Kami di Kalbar ini masih absen digital terus nih Pak. Sayang. Mau dulu. Ini hanya Presensi yang belum isi silakan diisi Bu. Dan nanti sertifikat langsung terkirim ke email masing-masing. Untuk materi PPT sudah di-share di grup WA ya, WA Pok Jawa sudah. Pak Ibu, izin ini ada pantun satu dari Sumatera Barat. Siap. Silakan. Ya.
Pokjawasnas mengadakan webinar, semua hadir walaupun sibuk. Bapak Ibu berbinar-binar, terima kasih buat semua. Cakep. Cakep, luar biasa. Siapa tuh? Aku jawab ya. Ya. Ibu. Ada yang lain yang jawab coba. Burung Nuri, burung dara. Bulan Februari kita mengudara. Alhamdulillah. Kapan kita penguatannya? Tunggu tanggal mainnya, Bu. Kita belum pelantik ya. Tunggu aja. Air garam berasa asin. Air laut tampak biru. Pesan-pesannya dari Kak Ketua yang cukup menawan. Keren. Oke, sehat selalu, berkah semua. Basnas nasional luar biasa. Ya. Sudah azannya di bagian timur. Iya, betul. Sudah azan. Pak. Mau izin live ini. Baik, Ruangannya mohon mau izin ditutup kita sama end Lukman. meeting ya. Lukman, hitung 3 Pak Lukman. Pamit Pak Zurni, Mas Kita Samsudin. hitung mundur sama-sama. Oke, siap. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.